penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka kasus dugaan suap, Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak meminta maaf karena penyidik khilaf menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka. Menko Polhukam Mahfud MD pun meminta polemik kasus ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Menko Polhukam Mahfud MD meminta polemik kasus dugaan suap di Basarnas antara KPK dan Puspom TNI tak perlu diperdebatkan lagi. Di akun Instagramnya, Mahfud MD menulis, yang penting masalah korupsi yang substansinya sudah diinformasikan dan dikoordinasikan sebelumnya kepada TNI harus dilanjutkan dan dituntaskan melalui pengadilan militer. Mahfud menyebut perdebatan tentang hal ini di ruang publik jangan sampai menyebabkan substansi perkaranya kabur sehingga tak berujung ke pengadilan militer. Sebelumnya, Komandan Puspom TNI Marskal Muda Agung Handoko mendatangi gedung KPK terkait penetapan Kepala Basarnas Marskal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap di Basarnas. Usai pertemuan, Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak minta maaf pada TNI karena penyidik KPK hilaf saat penetapan tersangka anggota TNI. Yohanes Tanak menyebut seharusnya jika ada anggota TNI yang terjerat kasus, maka harus ditangani TNI. Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani, bukan KPK. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Namun melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan kewenangan KPK dalam mengkoordinasikan proses hukum. Pasal 42 Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum. Sementara itu, Komandan Puspom TNI Marskal Muda Agung Handoko menegaskan, terkait kasus ini, penyidik TNI akan menangani secara transparan. Panglima sangat kecewa karena kenapa korupsi masih terjadi di lingkungan TNI. Jadi itu yang perlu ditegaskan, dan Panglima sangat komit dengan masalah penegakan hukum, khususnya korupsi. Dalam proses penyelesaian untuk prajurit TNI yang terlibat permasalahan ini, kita dari penyidik, aparat hukum di lingkungan TNI akan melaksanakannya dengan transparan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rohman menjelaskan, sesuai KUHP, jika kasus korupsi lebih banyak merugikan kepentingan umum, maka pengadilan umumlah yang menyidangkan. Sebaliknya, jika banyak kerugian yang dialami militer, maka pengadilan militer yang menyidangkan. Jadi seharusnya KPK sejak awal membuat tim gabungan, ya, penyidikannya dilakukan bersama-sama antara penyidik KPK dan dari Puspom TNI. Ya. Kemudian demikian juga nanti di dalam proses penuntutan dan persidangan. Nah, di dalam KUHP itu ada satu norma yang menarik menurut saya. Kalau kasus korupsinya itu lebih banyak merugikan kepentingan umum, maka peradilan umumlah yurisdiksi yang tepat untuk menyidangkan. Tetapi jika kerugiannya timbul lebih banyak kepada militer, maka peradilan militer yang menyidangkan. Sebelumnya, Koordinator Administrasi Kepala Basarnas, Letkol Afri Budi Cahyanto, Kepala Basarnas periode 2021-2023, Marskal Madya Henry Alfiandi, serta 3 orang lain dari pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa. KPK menyebut Marskal Madya Henry Alfiandi diduga menerima suap dari sejumlah vendor sebesar 88,3 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.